Oke, selamat datang di podcast Satu Cerita. Nah, kali ini aku dapat tamu nih namanya Victor Tawarik. Nah, beliau ini adalah pengusaha semprong modern yang sangat sukses. Jadi aku tuh tahu banget ceritanya ya, karena dia temanku, ya udah kenal tuh. Dia dulu kayak gimana? Kamu dulu sempat nge-Grab ya, apa Gojek ya? Iya Lanjutannya. benar, Nah, nge-Grab mobil. tuh dari nge-Grab mobil sekarang sukses omset miliaran tuh, coy. Ya, jadi terlepas dari banyaknya nih video-video bilang dagang offline sepi, dia pindah ke online juga sepi gitu. Pertanyaannya kenapa kan gitu? Padahal saya udah melakukan yang ini nih, tapi kok nggak bisa gitu. Nah, makanya saya bawa orang yang sudah pernah melakukannya, have been there done that, itu dagang kue semprong loh, bayangin, kue semprong. Harusnya bawa ya. Harusnya bawa. Benar. Nah, ceritain Fik, siapa kamu? Singkat aja. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Victor Tawarik. Saya salah satu founder dari Love Semprong. Jadi Love Semprong ini saya dirikan bersama pacar, Okay. Jessica, pacar. Jadi sekarang udah jadi calon istri. Udah calon istri lagi. Jadi istri. Jadi istri, calon pacar maksudnya. Untungnya jadi istri, kalau enggak bingung juga tuh kok. Karena kalau kayak Koko kan sama Catherine, kalau misalkan bisnis terus putus gimana tuh? Bener kan? Dulu saya pas pacaran sama Jessica, ya itu ngerintis Love Semprong ini gitu. Untungnya jadi istri sehingga bisa masih ada nih Love Semprong, seperti itu sih. Nah, tuh ini juga mungkin insight ya buat teman-teman nih gitu. Aku jalanin bisnis pertama aku My Fashion Grocery pun juga bareng sama pacarku tuh waktu itu, si Catherine. Dan sekarang puji Tuhan jadi istri. Sama kayak Victor dengan Jessica gitu. Nah, sebelum masuk topik, aku pengen nanya, apa yang bikin kalian berdua itu nge-stay gitu loh? Maksudnya dalam artian tuh dari pacaran terus sampai nikah punya anak, terus bisnis tetap jalan gitu loh. Tujuan apa sih pegangannya gitu loh? Oke. Jadi Love Semprong ini kan didirikan tahun 2012 tuh kok. Pas saya masih pacaran dan masih kuliah. Masih kuliah pada saat itu. Lalu kenapa saya masih bisa kayak terus konsisten sama Love Semprong gitu? Karena dari dulu Love Semprong itu kalau orang beli pasti repeat order. Jadi salah satu parameter ya buat pemirsa produk kita bagus atau enggak yaitu repeat order. Nah, benar. Tapi pas itu Love Semprong pun nggak langsung punya omset miliaran kok. Jadi saya tuh bener-bener hampir menyerah pada tahun 2020. 2020 kemarin dong. Iya, benar pas pandemi sebelum pandemi masuk. Nyerah terakhir. Benar 8 berarti 2012 ke 2020 itu 8 tahun. Karena apa? Karena dulu saya omsetnya cuman paling setahun itu ratusan juta kok. Benar itu. 8 tahun stuck di situ. Stuck di situ. 8 tahun jualan semprong, omsetnya paling sebulan itu 20 juta, 25 juta, itu pun setelah dibagi rata-rata. Karena Love Semprong itu ramenya hari raya doang. Nah, kamu yang jadi driver online itu tahun berapa? Itu dia. Kan tahun 2000 pas mau merit 2016. Oh, jadi Love Semprong usaha kamu udah jalan, kamu nyambi. Bener, ini dia nih. Jadi Love Semprong itu bener-bener perjuangannya saya bener-bener luar biasa lah. Karena pas merit itu kan bahasanya kita perlu uang dapur ya. Mungkin kita udah merit masih minta sama orang tua. Bener gak? Akhirnya ya udah pas itu Love Semprong nggak bisa mengcover biaya rumah tangga bahasanya. Makanya ya udah Jess. Saya bilang sama Jess, ya udah Jess, kamu tetap fokus, konsisten. Kalau ada yang beli semprong tetap layanin. Saya narik Grab untuk uang hari-hari. Seperti itu. Nah, jadi semprongnya tetap jalan, rumah tangga masih bisa jalan gitu. Oke, jadi aku coba rekap. Jadi apa yang bikin kamu tetap stay itu karena banyak repeat order. Benar, tapi marketnya belum ketemu market yang luas gitu kok. Jadi orang-orang itu aja gitu. Kita bingung nih gimana nge-breakthrough-nya gitu. Biar lebih banyak orang yang kenal kita sehingga repeat ordernya makin banyak gitu sih. Benar. Nah, sebenarnya itu menjadi satu parameter yang sangat utama itu, repeat order. Ya. Karena banyak ya aku lihat di
orang bikin konten gitu ya. Cara membangun loyalitas konsumen dengan macam-macam tuh tetek bengek branding dan lain-lain. Aku dalam hati, namanya loyal itu kan berarti dia udah nyobain ya. Yang kedua, akhirnya terus-terusan kan gitu. Benar. Berarti kan bukan masalah branding dan lain-lain, tapi masalah produk gitu loh. Betul. Cocok nggak dengan market gitu kan? Nah itu kuncinya. Jadi jangan fokus, karena banyak ini loh, Fik. Banyak di luaran sana tuh belajar A, B, C, D gitu ya. Oh dengan ilmu ini saya akan bisa bikin kayak gini gitu. Nanti dan fokusnya ke heavy-nya tuh ke marketing doang. Betul. Itu salah loh. Itu salah. Yang penting itu market gitu loh. Supply and demand dalam bisnis itu cuma dua. Supply and demand. Ada demand, kita ciptakan supply gitu loh. Ada supply, kita create demand. Sesimpel itu bisnis sebenarnya. Ini sebenarnya mengacu ke yang Tanah Abang itu juga. Sebenarnya nanti kita ngobrol ini pasti ngarahnya ke itu juga, market, supply and demand sebenarnya. Benar. Market. Nah, mau ke situ. Ntar dulu. Oke, sip. Ntar dulu. Nah, aku mau nanya dulu nih. Kenapa semprong gitu loh? Nah, sebenarnya kalau dibilang kenapa semprong karena bukannya kita ini demand-nya ada nih gitu. Dulu tuh saya benar-benar bukan pebisnis, mama saya juga bukan pebisnis, pedagang doang biasa gitu kok. Jadi dibilang kenapa milih semprong karena dulu bisanya itu doang kok. Bisanya itu doang dari apa yang kita bisa. Jadi dulu Jessica itu kalau menjelang Imlek tahun 2012 itu dia bantuin neneknya. Lalu pas bikin semprong Belitung. Lalu pas saya pacaran saya cobain, enak nih gitu. Kenapa nggak kita jualin aja? Bener-bener idenya dari situ doang. Dan itu pada saat itu semprongnya cuma ada Wijen sama Ori. Lalu pas beberapa bulan kita pikir, wah kayaknya ini mah udah biasa. Ini penting banget nih buat UMKM nih. Kita harus nambahin unique selling proposition-nya atau unique selling point. Makanya pada saat beberapa bulan saya jalan, kita bikin pertama di Indonesia semprong isi Nutella, atau dulu belum Nutella lah ya, coklat biasa gitu, abon. Kita bikin USP-nya sehingga orang punya alasan untuk nyoba kita. Benar. Kita punya USP aja tuh nggak gampang sampai tahun 2020 nggak booming gitu kok. Padahal udah punya USP. Dari tahun 2012 akhir lah mungkin. Karena kan mulainya kan 2012 awal pas menjelang Imlek kan. Pas akhir itu masih ya itu udah punya USP-nya tapi belum viral bahasa zaman sekarang kayak gitu sih kok. Nah, jadi ini korelasi dengan video yang viral ya kan, toko di Tanah Abang sepi, terus mereka udah berusaha live tapi juga sepi gitu kan. Nah, ini makanya aku bawa orangnya Victor Tawarik. Dia malah ngelejitnya itu ketika pandemi. Ya kan? Ya, betul. Di mana orang-orang itu tiarap, dia malah meloncat tinggi. Nah, itu gimana itu ceritanya? Kamu kok 8 tahun usaha mati segan tak mau. Iya, betul. Tapi ketika pandemi ada masalah, malah kamu melejit. Iya, oke. Kenapa tuh? Jadi di sini saya cerita nggak melebih-lebihkan karena kita saya juga nggak dibayar, saya juga bukan penjual seminar. Kita sama-sama praktisi bisnis, bener-bener pengen ngasih insight yang baik untuk UMKM gitu. Jadi bener-bener pada saat itu tuh saya tahun 2020 saya dan Jessica tuh udah meeting kok, bahasanya udah rapat paripurna nih. 1 tahun lagi ya Jess, kita coba lagi nih Lop Semprong nih. Kalau omsetnya masih cuman ya sebulan 20 juta, bahkan mungkin kadang sebulan cuman 5 juta karena bener-bener ya yang repeat dikit hari biasa kok. Udah mendingan kita kerja dulu aja. Karena dari kuliah saya belum pernah kerja. Jessica juga langsung nyemplung di Lop Semprong. Jadi kita pikir apa jangan-jangan gara-gara kita belum pernah kerja sama orang, makanya kita nggak tahu nih gimana gedeinnya. Ya udah ya kita coba 1 tahun lagi kata saya sama Jessica gitu. Itu tahun 2020 pas awal. Ya 2020 gitu saya lupa sih. Terus awal atau akhirnya saya lupa. Intinya pas itu mau pandemi. Jessica udah mulai belajar digital marketing. Digital marketingnya pun juga bukan yang keren-keren Facebook Ads gimana retargeting, enggak kok. Bener-bener cuman boost post yang semua orang rasanya bisa gitu. Iya, cuma masukin payment aja. Iya, payment doang, boost post doang. Lalu pada saat itu saya berhenti narik pas pandemi karena takut
anak saya masih umur setahun, Kenosis Oh itu udah ya? udah punya anak Udah tuh. ya? 2018 sorry 2020 itu Kenosis sudah umur 2 tahun. Takut dong pandemi kan. Akhirnya saya belajar edit video. Kamu tuh belajar? Saya yang belajar. Jadi cuman bikin semprong Nutella ceng keluar gitu. Welcome reseller. Pertama di Indonesia semprong gitu-gitu doang kok, benar-benar simple kok. Dari video itu digabung sama ilmunya Jessica Buspos bahasanya. Pas pandemi itu dapat banyak reseller kok sampai detik ini. Jadi kadang kita nggak ngerti tuh jalan Tuhan bahasanya gitu ya. Gimana gitu? Yang bisa kita lakukan ya misalkan Tanah Abang sepi, apalagi nih kita begini gagal lagi, apalagi nih begini. Itu kok sampai momentumnya dapat gitu. Dan puji Tuhannya ya Love Semprong dapat momentumnya di digital marketing Instagram Ads itu. Nah, sampai sekarang dapat reseller pun dari situ kok. Ya. Nah, Gitu. Ini unik nih. Waktu itu tahun berapa sih Fik ya? 2021 apa 22 deh. Yang aku kan sempat bikin agency tuh. Iya. Satu makna. Ya kan satu ilmu. Itu satu makna. Tapi aku postpone gitu kan. Nah pas dibuka, Oprek tuh bingung juga tuh. Jujur aku bingung, Fik gitu loh. Anjrit nih orang. Post sampai ratusan juta. Iya. Maksudnya buat teman-teman nih pasti yang advertiser gitu kan ngerti banget kan. Maksudnya pakai mainin dashboard, retargeting, pixel, sekarang Capi ya kan, tag manager dan lain-lain gitu. Ini kagak pakai apa-apa, cukup Buspos. Nah, kira-kira nih ya dari pengalaman kamu apa esensinya kenapanya? Satu, momentum. Tadi aku bilang momentum. Momentumnya kenapa bisa kayak gitu? Itu sih momentumnya itu ketika saya main digital marketing, pandemi datang. Pandemi itu kan banyak orang di PHK tuh, banyak orang di rumah kan. Lalu ketika emang dari dulu Love Semprong bisnis modelnya tuh reseller. B2B ya? Ya, sebenarnya awalnya juga nggak begitu sih. Ketika saya dulu bagi brosur ke kantor-kantor tuh offline bahasanya tradisional, banyak orang yang ini dijualin lagi bisa gak? Atau kalau orang kantor beli banyak, bisa kurangin gak biar saya dapat untung. Dari situlah kita mikir, kita produsen, kenapa enggak kita jualnya ke reseller aja, enak kalau beli langsung banyak, nggak cuma 1-2 gitu kok. Barulah terbentuk oke lah kita fokusin model bisnis reseller. Ketika tahun 2020 ketika pandemi datang, orang kan banyak di rumah tuh. Lalu iklan saya muncul tuh, Buspos. Pertama di Indonesia, semprong isi Nutella Ovomaltine gini fotonya muncul tuh. Welcome reseller. Dapat momentumnya. Ketika itu banyak banget reseller yang jualin semprong. Dan sampai detik ini nih, ada reseller saya yang ikut dari pandemi itu kok. Udah dulu dia punya utang kartu kredit, dikejar debt collector. Sekarang sampai lunas, sekarang udah dapat motor dari Love Semprong karena penjualannya banyak, udah pakai emas. Waduh, bener-bener perubahannya Ibu Arum tuh yang kalau di Love Semprong. Perubahannya beda. Karena ya itu dia ngikut Love Semprong dari awal pandemi itu. Seneng gitu. Ya kalau bisa. Seneng banget ngelihat kayak gitu. Sukses karena kita jadi saluran berkat itu. Betul. Kita juga dapat berkat, dia pun dapat berkat. Beda banget ya. Yes. Aku mau ngomong apa ya tadi lupa. Ya, jadi momentum ya. Jadi orang ketika pandemi butuh sampingan atau apa, mereka punya waktu banyak atau mungkin bahkan ini di PHK juga kan bisa. Gitu, itu. Contoh di belakang rumah kita tuh. Itu kan tadinya jalanan, pasar cuma dikit. Pas pandemi sekarang yang dagang buset banyak banget kan. Iya. Ya jadi teman-teman start lah dagang lah. Mulai dari dropship jualan. Iya, dropshipper MFG atau Love Semprong ya. Love Semprong juga bisa gitu kan. Oke, nah sekarang yang pertanyaan berikutnya nih, ya kan? Sebenarnya kan kalau kita ngomong tuh semprong itu kan riskan ya, Fik. Maksudnya itu kan bahannya gampang pecah kan, fragile gitu. Bukan kayak macem dompet nih yang bisa kita kirim pakai plastik selesai gitu ya kan. Itu kan ada tantangan tersendiri tuh. Kamu bangun jaringan pakai digital marketing tapi barangnya itu bukan yang gampang dikirim sebenarnya. Itu gimana nyiasatinnya? Iya, oke. Jadi emang tantangan Love Semprong ini di distribusi kok. Dari dulu. Jadi kita kalau kirim JNE ya jangankan keluar kota,
sesama ke Gading Serpong aja nih dari sini nih, dari Cipondo gitu ya, itu hancur kok. Yuk. Ke Gading Serpong doang, bayangkan kan gitu. Jadi apa yang saya siasati, itu dia nih yang saya bilang, kita sebagai pengusaha, bukannya saya sombong ya, saya benar-benar masih belajar gimana tuh menggeliat, nggak bisa gini nabrak, cari jalan lain gitu. Yang saya lakukan itu ya udah bangun jalur distribusi sendiri. Kan nggak bisa nih ngikutin jalur distribusi orang gitu kan, JNE gitu. Saya bangun jalur distribusi sendiri. Jadi dulu saya sempet pas lagi rame tuh nganter sendiri ke Jakarta Timur, ke Bogor, nganter sendiri tuh naik mobil. Sampai satu titik, wah kayaknya kita harus bangun jalur distribusi nih. Makanya saya sekarang ada agen-agen di Jakarta Utara, Jakarta Barat, punya agen tuh sebagai jalur distribusi. Nah, Jadi kalau mau jadi agen bisa kontak, nanti kasih kontaknya ya. Oke, di siap, sini ya. gampang. Intinya tuh dari saya pabrik ngirim ke agen-agen ini. Agen ini wajib punya driver motor. Oke. Jadi setiap customer yang beli Love Semprong atau reseller dijamin gak hancur. Karena kalau hancur si agen yang tanggung jawab. Karena kewajiban jadi agen itu harus punya motor buat ngirim, atau mobil. Kalau hari raya kan gila-gilaan. Itu harus punya mobil untuk ngirim ke reseller. Nah nanti kayak gitu. Nah, sejak kamu punya agen banyak begitu, ya kan? Apakah terus ngiklan tetap jalan? Tetap, karena customer reseller dari saya. Nah, jadi bahasanya dikasih makan lah agennya gitu. Gitu, dibagi-bagi ya, bagi-bagi rezeki, jangan disikat sendiri. Benar. Penyakit ntar. Oke, nah terus kalau misalnya nih hubungannya deh, kalau misalnya kita lihat video yang tokonya sepi gitu ya, tokonya sepi kan, kamu tadi bilang menggeliat terus gitu loh. Dia udah nyoba loh, dia udah nyoba live streaming gitu, tapi kok masih sepi gitu loh. Emang ini jawab ya, ada ya? Iya, boleh. Jadi Love Semprong sendiri pun sekarang mau masuk ke TikTok kan ya kok ya. Itu dulu kan kita Instagram boomingnya, masuk ke TikTok kita terhalang juga nih gara-gara pengiriman tadi. Karena TikTok itu kan bisanya cuma JNE sama JNT. Sehingga sekarang kita dapat review jelek terus gara-gara semprongnya hancur. Gitu kan. Lalu sekarang kita lagi nyoba live Shopee. Kalau Shopee kan bisa ada same day kan. Bisa motor Gojek doang gitu. Kalau pas dia mau beli pakai JNE nggak bisa intinya. Kita lagi nyoba nih nge-live nih. Kemarin baru 3 hari ini kita nyoba nge-live Shopee. Itu pertama yang nonton cuma 5 orang. Terus dibantu tuh sama karyawan gimana gitu. Kita bantu lah, minta temen yang nonton atau gimana, pokoknya kita cari cara biar yang nonton lebih banyak. Lalu hari kedua kemarin 20-an orang. Udah naik kan, progres kan. Kemarin lagi nge-live kita adain promo misalkan gini, yang nonton 70-an orang gitu kan. Terus gimana caranya rame yang nggak bisa, memang bahasanya tuh hidup ini tuh butuh proses kok, nggak instan. Siapa yang lebih dulu memulai, dialah yang memenangkannya gitu. Kalau kita misalkan bahasanya kecepatannya sama gitu ya, dia udah duluan nih kecepatan 20, kita kecepatan 20 juga, ya pasti dia tetap dia yang duluan kan. Pasti kan di luar sana kan banyak yang udah lebih dulu dari kita, bener gak? Kalau dia kecepatannya kenceng, kita juga pelan, lalu kita berharap mau langsung rame. Karena Shopee mau TikTok pun nggak bisa dipungkiri, itu bisnis. Dia akan algoritmanya tuh mendistribusikan video live ke emang yang udah terbukti emang produk itu laris. Terus streamernya pun menarik sehingga yang nonton banyak. Seperti itu. Jadi ya memang gak gampang. Memang pebisnis itu memang tantangannya banyak lah intinya lah. Emang gak gampang untuk tiba-tiba langsung nge-live langsung rame, nggak bisa, nggak bakal ada, kecuali kita artis gitu kan. Ada yang bilang juga tuh, kalau bisa artis nggak boleh nge-live lah gitu, dia 40M gitu satu aja susah gitu kan. Ya nggak bisa lah, artis pun juga ya nggak bisa lah kalau digituin, susah lah, jadi birokrasinya jadi kacau gitu. Misalkan pemerintah melarang artis, ya nggak bisa lah. Kitanya ini yang pebisnis ini gimana nih puter otak nih biar bisa ikut gelombang, ya intinya gitu sih. Jadi bagaimanapun tuh butuh waktu intinya gitu, proses itu sih kok. Untuk case misalnya Tanah Abang yang sepi atau apa gitu ya, mungkin kamu ada pengalaman di Tanah Abang kan? Betul, ini makanya kenapa kita mau bahas Tanah Abang, karena saya tuh pernah 4 tahun. 2 tahun berapa tuh? Tahun berapa?
tahun 2000 sebelum saya married tuh, saya masih inget tuh. Tahun 2012 mulai 2014 seingat saya. Sampai 14. 2018. Seingat saya jualan di Tanah Abang, masih saya sendiri tuh menjajakan semprong. Saya bener-bener keliling tuh kok dari lantai LG sampai lantai 6 di Metro Tanah Abang. Sendiri keliling setiap hari gitu. Semprong, silky puding. Saya bener-bener setiap hari. Silky puding. Silky Ada puding juga. tuh dulu kan viral tuh silky puding. Iya, Saya iya, selalu begitu. Ngikutin market demand-nya lagi banyak, saya udah jual juga tetap, tapi base-nya ada semprongnya. Ya, Jadi ya, hanya tambahan buat naikin omset lah gitu. ya. Saya naik jualan gitu. Lalu pada tahun 2018 itu, kalau dibilang sekarang kenapa jadi viral lagi? Viral karena kan ya TikTok gitu kan. TikTok kan gampang viral banget kan. Tapi faktanya kok dari tahun 2000 mungkin 18, 2017 gitu, ketika online masuk, Tanah Abang memang udah pengunjungnya berkurang. Itu fakta. Itu udah berkurang tuh setiap tahun kamu lihat. Udah berkurang setiap tahun. Karena saya ada teman di Tanah Abang dan ya karena udah 4 tahun ada toko-toko yang kenal, tanya gimana Tanah Abang. Wah, intinya pokoknya ngeluh lah intinya gitu. Itu dari tahun 2017, 2018. Bukan 2000, sekarang ini baru viral lagi aja. Iya. Faktanya memang ketika online masuk itu tuh terganggu Tanah Abang itu. Ya. Cuman tetap yang rame mah rame, yang sepi mah sepi gitu. Tapi udah mulai terganggu Tanah Abang itu kok. Iya, seperti itu. Bener. Apalagi kalau Tanah Abang kita ngomong blok A, blok B gitu ya. Itu kan emang didesain untuk eceran. Betul. Iya kan? Orang udah nggak kesono lagi. Benar. Ya kan? Karena gini, bisnis modelnya Tanah Abang atau pusat-pusat eceran yang fokus menjual produk, ya kan? Aku bilang tanda kutip produk doang ya gitu. Itu gampang banget di-replace sama yang namanya marketplace. Betul. Atau social marketplace. Social commerce. Social commerce. Nah, gitu. Karena yang dia cari itu hanya ya produknya aja gitu ya kan. Betul. Tapi kalau let's say misalnya aku belanja, jujur kalau aku belanja baju untuk fashion ya, aku selalu offline. Ke mall, ke beberapa brand yang emang aku langganan, ya udah. Karena di situ aku sambil ngapain, makan, nonton, ada experience lain. Ada experience lain. Tapi kalau misalnya aku ujuk-ujuk misalnya ke Tanah Abang cari baju, ya ngapain capek-capek ya kan? Ya tuh mending aku ke ini kan, ke marketplace. Iya benar. Kalau produk tok gitu ya kan? Bisa lihat reviewnya dulu apa. Tapi kalau untuk produk yang fashion, tetap aku harus coba. Betul. Tapi kalau produk untuk function, kayak misalnya baju fitness aku atau apa, aku rata-rata online. Karena offline mahal. Benar. Makanya yang saya bilang itu yang tadi kita ngomong market gitu ya kok ya. Jadi sebenarnya kita tuh nggak boleh terlalu cepet juga ngelihatnya cuma Tanah Abang gitu. Kita lihat kalau Tanah Abang itu kan fashion berarti ya. Kalau Andre udah lebih jago lah ya. Fashion itu kita lihat bener-bener marketnya yang udah nggak ada atau sebenarnya cuma pindah. Bener gak? Toh kayak Zara mungkin ya yang lain-lain masih bisa bertahan karena emang marketnya ketemu. Emang dia bukan di Tanah Abang, di mall-mall gitu kan. Dan mall-mall pun sekarang udah mulai rame. Meskipun nggak tahu lah ya kalau kayak Zara yang brand-brand gede gitu apakah kena imbasnya juga gara-gara e-commerce, saya juga nggak tahu, nggak punya datanya. Intinya yang menurut saya itu ketika kita jualan usaha, yang paling kita butuhkan itu ketemu sama calon customer kita. Betul. Kayak gitu sih. Jadi kalau misalkan taunya gimana industrinya yang emang udah sepi atau memang cuman pindah, ya udah lihat kompetitor kita ada gak yang kita lihat coba di TikTok Shop atau Shopee fashion nih kayak Tanah Abang penjualannya berapa gitu. Kalau di sini banyak terus kita sepi berarti industrinya masih bagus, cuman pindah aja gitu. Benar, caranya yang berubah. Benar, ya? behavior perilaku customernya yang udah berubah. Gimana caranya ya? Mau nggak mau kalau namanya kita kan pengusaha gitu ya. Kita yang harus ngikutin marketnya, bukan marketnya yang kita paksa ngikutin kita. Susah. Gitu. Nggak bisa itu. Kecuali nggak bisa. Kamu monopoli. Gitu. Iya benar. Atau ada itu di atas. Gitu, kan? Ya dapat orderan dari atas gitu. Apa misalkan. Kalau enggak kita pemain kecil itu nggak bisa. Kita yang harus ngikutin market kita.
gitu. Kita ngikutin tuh kalau calon customer kita tuh behaviornya gimana nih. Kita yang misalkan lagi rame di Shopee ya mau nggak mau emang kita yang harus ngikutin. Tapi sepi juga, ya itu dia butuh proses. Nggak ada kita nge-live orang yang udah fashion juga nih, dia udah duluan, kita baru masuk, lalu kita mau lebih rame dari dia ya nggak bisa lah gitu sih kayak. Nah, menurut kamu nih Fik, gitu bisa nggak sih buat teman-teman UMKM juga nih biar paham gitu loh, bisa nggak sih semua bisnis itu di online kan? Gini, oke, saya juga mengagumi satu di online nih, kalau Andre juga udah follow Coherbit namanya, Herbit. Oke. Dia kan punya Enpure, ini nggak apa-apa ya sebut merek ya. Nggak apa-apa. Herbit tuh, bet dipromosiin lo, bet. Ini orang hebat loh. Besok lo mari. Dia punya Enpure itu CFO, Chief Finance-nya itu saudaranya Jessica. Jadi kita sempat ngobrol lah. Ini tuh emang lahirnya bisa majunya gara-gara TikTok. Kalau saya Instagram, kalau dia TikTok. Enpure punyanya Coherbit. Ini tuh hebat banget. Pokoknya lah gara TikTok iklannya aja gila-gilaan lah. Intinya dia lahir di e-commerce gitu kan ya. Tapi ada juga bisnis Coherbit offline. Apa? Itu, Kapten. Rambut ya, kemarin Kapten. baru outing, gila karyawannya banyak banget kok. Bener-bener hebat banget lah. Kapten bisa nggak di onlinein? Nggak bisa. Ya nggak bisa lah, orang mau potong rambut online gimana gitu kan. Benar-benar. Tetap ada tempat. Jadi emang ada bisnis. Kenapa ya dia ketemu marketnya emang ya begitu. Kalau apa kapten apa potong rambut gitu, kita harus datang. Bisa sih orang datang ke tempat, tapi itu ada cara mainnya lagi. Ya. Kalau yang Coherbit lakukan kan kapten itu kan ya offline. Tapi Coherbit hebat, timnya gitu ya, semuanya Coherbitnya hebat, timnya hebat. Dia IG-nya itu juga kreatif. Jadi tetap dia pakai teknologi untuk mendatangkan leads ke offline-nya gitu. Ya. Gitu, seperti itu ya. Benar. Jadi semua bisa dipadukan, semprong pun. Dan faktanya juga nih, fakta kita ngomong tuh data. Nggak semua juga offline tuh lagi nggak bagus. Karena faktanya juga dari Enpure itu yang saya tahu, dia pun sekarang dari dulu 90% online kok pas pandemi. Kan kita baru-baru aja nih endemi kan. Sekarang 70-30 seingat saya. 30-nya offline. Makanya mulai nitip-nitip di KKV, mall-mall yang itu buat brand awareness. Dan emang ada penjualannya juga. Karena market udah kebagi juga nih, nggak semua online juga kok gitu. Benar. Law Semprong sendiri pun juga gitu kok. Kita kan 100% online. Sekarang enggak. Karena kita tahu data itu, kita udah mulai nitip di Pisang Goreng Bu Nani, di Grand Lucky udah di Peak ada. Kita udah mulai di bandara, kita mulai titip. Mulai offline-nya pun kita jalanin. Ya. Seperti itu sih. Jadi kita memadukan tuh. Nah, sepakat nggak sih kalau menurut buat aku ya? Sekarang ini tuh kita nggak bisa memisahkan bahasanya. Oh, lu harus pakai digital marketing. Oh, kan ada kan sering bahasa gitu. Pakai dong digital marketing, pakai dong ads, pakai apa? Menurutku saat ini itu udah menjadi sebuah kewajiban dan hanya tools aja. Kayak ibarat kata udah nggak bisa lagi kayak misalnya lu kalian pakai misalnya pakai dong bikin brosur kayak gitu. Jadi digital marketing entah itu bikin konten atau ngiklan atau apa, itu hanya tools aja dari yang namanya besar itu adalah marketing. Tuh. Benar nggak? Oke, kalau saya melihatnya itu tuh kendaraan. Kalau aku bilang tools ya kendaraan. Jadi ini kita brand, ini calon customer kita. Kita mau pakai kendaraan apa untuk menjumpai dia? Yang itu, pas. Yang pas. Jadi kalau misalkan emang masih bisa bagi brosur dan works masih oke, lakukan. Pokoknya gimana goalnya tuh sampai ke calon customer itu aja. Tapi faktanya memang sekarang kebanyakan ya kayak saya aja Law Semprong ketemu calon customer itu kendaraannya itu ya Instagram ads, Facebook ads, kayak gitu sih kok. Jadi itu hanya tools bener, kendaraan. Gimana kita mau ketemu sama calon customer nih? Pacar kita bahasanya kita mau naik apa nih? Bisa naik busway, bisa naik ojek online, bisa naik BMW misalkan gitu kan, biar keren. Semua bisa kita pakai. Yang penting kita tahu calon customer kitanya ini tuh di mana, siapa, sehingga toolsnya tuh bisa efektif. Ya, gitu. Sepakat ya. Jadi ini ada cue card-nya gitu kan. Elemen tradisional, teknologi modern. Menurut kita berdua sepakat kita nggak mengkotak-kotakan hal itu gitu.
itu hanyalah semua tools saja. Jadi kan dulu mungkin kita kotakan ini tools yang digital, yang teknologi, ini tools yang ini gitu. Enggak gitu. Kita lihat itu sama semua. Oh, ada butuh poster. Oh, ada butuh brosur. Oh, iklan boleh, iklan pakai gitu. Mhm. Jadi tergantung kalian ngeramunya gitu loh. Ya kan ibarat kata kayak kita masak, bener gak sih? Betul betul betul. Nggak melulu dalam masak lu harus pakai ini micin. Pakai micin makin enak sih. Iya. Intinya nggak ada yang mutlak lah. Nggak ada yang mutlak, benar. Bisnis itu tuh fleksibel banget gitu. Dan bergerak dari waktu ke waktu, bisa jadi saat ini work. Bisa jadi 5 tahun lagi digital marketing nggak work tuh, bisa jadi. Bisa Ada jadi. apa lagi behavior yang merubah calon customer kita, dan kita harus ngikutin arah itu gitu, adaptif gitu. Itu sih kok Benar. menurut saya kok. The next is community. Ya, digital marketing maksudnya yang spending broad gitu ya. Itu udah mungkin ya menurut prediksiku itu semakin kurang. Oh, Jadi ke depan cost-nya nih ya. ya broad sih broad gitu ya. Tapi penjualannya jadi makin kecil. Akan ke depannya itu lebih ke community. Oh, boleh nih. Jadi masukan juga nih ya. Hmm. Kita sebagai pebisnis dengar Ko Andre ngomong gini, saya oke. Berarti apa yang saya harus lakukan untuk bisa bikin community gitu kan. Betul. Kalau memang kedepannya calon customer kita itu kendaraannya harus community gitu sih. Arahnya ya kalau aku lihat yang aku jalanin ini, wah community ini berkembang sekali, bikin komunitas itu, ini, itulah segala macam gitu. Iya, iya, iya. Makanya sampai ada Voice voice OR. Oke, mantap. Oke. Nah, jadi itu ya sepakat ini kita nggak masukin gitu kan. Tadi membangun brand juga kan tadi brand awareness-nya dengan informasi ya. Kamu pakai kendaraan itu adalah Instagram Ads ya kan. Benar. Betul. Nah, kan banyak juga bilang storytelling dalam bisnis itu penting. Ya kan? Apa yang kamu lakukan di Love Semprom? Pakai nggak tuh teknik storytelling? Kayaknya pakai deh. Storytelling ya. Kalau misalkan dulu awal-awal sih ya itu aja sebenarnya, kita fokusnya ke fungsionalnya aja ya. Semprong isi Nutella, Ovomaltine kayak gitu. Jadi story-nya ya itu gimana kita ini resep dari nenek yang dulu cuma biasa-biasa aja kita inovasikan. Jadi kita punya brand positioning itu produsen kue yang inovatif, unik, aman serta halal gitu. Kita brand positioning-nya itu tuh kok. Story-nya yaitu gimana kita nih bisa menyatukan tradisional dengan modern. Kue nastar misalkan, gimana nanti ada nastar apa, nggak selalu dengan isinya, bisa jadi dengan packaging-nya. Inovasi kan bisa dengan segala hal ya. Intinya story yang saya bawa itu gimana kita gimana Love Semprong bisa memodernisasi budaya atau bahasanya ya cita rasa Indonesia yang dulu pernah ada, tetap harus kita bawa terus, dan tapi kita harus ngikuti market, modernisasi gitu. Sehingga budayanya nggak hilang, tapi bisa market fit kayak gitu sih kok. Jadi Love Semprong story-nya yang kita bawa selalu itu. Nah, itu kamu menentukan gimana dikasih tahu ke teman-teman gitu loh. Yang mungkin dia punya produk tapi bingung nih gimana bikin story-nya ya. Karena jujur mungkin banyak kan ya mulai bisnis kan karena emang kepepet butuh duit kan. Nggak mikirin jauh-jauh lu pada. Iya, iya. Nah itu gimana tuh bikin cocokologinya bahasa kasarnya Pak. Biar ada story-nya gitu. Wah ada story behind my product. Oke. Jadi selalu mulailah dari apa yang kita bisa gitu. Oke. Mulai dari kalau menurut saya ya, jadi kita usaha itu jangan ikut-ikutan bahasanya gitu. Ini apa bahasanya lagi booming kroffel, ikut jualan kroffel gitu. Padahal ya kita nggak tahu nih kroffel bisa bertahan berapa lama gitu kan misalkan. Jadi mulailah dari apa yang kita bisa, lalu benchmark di Semprong misalkan. Dulu ini kita ngomong faktanya aja. Semprong itu kan dari dulu udah ada. Biasa Imlek tuh orang beli. Lalu gimana saya membedakannya itu? Yaitu pada saat 2012 itu saya lihat semprong isi itu nggak ada gitu. Makanya saya tambah add value. Jadi kalau kita punya ekspertisi misalkan apapun lah, jualan jasa, jago bikin programmer, harus bisa
eh, menambahkan add value di situ gitu ya, di produk atau jasa kita. Lalu ya udah bikin story dari yang misalkan iya dulu soalnya apa namanya, semprong itu tuh begini begini begini, tapi sekarang kita tambahin add value yang menurut kita ini bakal bisa fit sama market. Intinya ketika kita expert di suatu bidang kok, harusnya kita bisa gitu. Jadi Iya. sebelum kita mau story, kita harus expert dulu di bidang itu gitu. Baru kita storykan. Baru kita storykan, nanti pasti ketemu deh menurut saya ya. Kadang emang kita belum expert di jualan kue misalkan, sehingga kita bikin story-nya juga bingung gitu. Dan emang ini nggak gampang. Saya tuh udah banyak pas kasih pembicara UMKM banyak yang bingung bikin story-nya atau USP-nya gitu. Bikin story-nya gimana gitu. Saya bilang ya itu, kita harus tahu dulu produk kita bener-bener tahu gitu. Kompetitor gimana, ini gimana gitu. Sehingga ketika kita udah tahu semua, kita ciptakan. Oh, kita harus punya pembeda begini. Lalu ya udah kita karang aja, bahasanya nggak boleh self claim ya. Karang yang memang faktanya tuh begitu gitu. Ya kayak saya kan dulu tahun 2012 tuh nggak ada semprong isi gitu. Makanya kita pertama di Indonesia dari resep nenek jadi produk modern kayak gitu sih kok. Iya. Mungkin agak membingungkan, tapi emang membingungkan. Karena memang nggak gampang. Jadi gini, mungkin buat teman-teman nih yang maksudnya yang profesional, banyak juga audiens kita ini satu ilmu dari profesional nih. Oh, oke. Dari profesional. Nah, profesional ini kan kebanyakan mereka terlalu apa ya? Kebanyakan baca buku, mungkin teori doang. Jarang praktek. Kebanyakan ya aku bilang ya gitu loh. Jadi mereka takutan gitu. Mungkin aku tambahin ya. Dari pengalaman aku tuh bisnis itu atau ide bisnis itu kadang tuh muncul nggak utuh ya nggak sih? Iya benar. Ada gini ya kita lakukan, tiba-tiba oh iya begini lagi lanjutannya, benar nggak sih? Benar, itu benar banget. Gitu, jadi bukan yang di atas kertas lu coret-coret sampai 20 tahun ke depan nggak ada kayak gitu. Nggak dilakuin ya. Iya. Cuman jadi di kertas doang. Iya. Bahkan si Mark Zuckerberg aja ada quote-nya, coba cariin deh quote-nya nih tuh. Dia pernah bilang ide itu datang nggak utuh. Betul. Separoh gitu kan, atau seperapat atau seperlima gitu kan. Terus nanti kita jalanin, muncul lagi berkembang. Itu yang aku lakukan. Benar banget. Gitu sebenarnya. Jadi buat teman-teman seperti itu tuh, buat teman-teman profesional yang mau bukan turun ya, naik kelas ke pengusaha gitu ya. Tapi turun dulu mungkin dari income-nya ya sih. Mungkin dari dia posisinya besar nih, tinggi gitu kan di perusahaan multinasional. Dia mau usaha, ya mungkin dari income bisa jadi turun dulu kan sih. Iya juga. Makanya kalau saya selalu menyarankan kalau emang mau begitu lebih baik kerja keras. Jadi jangan resign dulu. Nyambi. Lu kerja keras lah, kayak misalkan ya Yogi misalkan kalau pengen mau usaha ya malamnya harus udah capek banget kan, pastilah capek banget, apalagi kalau kerja di Sudirman gitu kan, pulang ke Cipondo gitu. Tapi ya kalau kita mau ngerintis ya tetap ya bayar harga. Bener, bahasanya bayar gitu. Harga. Sehingga aman keluarga kita, apalagi buat orang yang berumah tangga ya. Ketika usahanya udah jalan, mungkin omsetnya belum segede gaji kita, tapi udah aman nih, udah stabil, bener-bener pastikan baru resign. Kalau saya sih nyaraninnya gitu ya, karena saya tuh orangnya main aman kok. Sendiri nggak pernah kerja profesional maksudnya. Nyaranin gimana? Atau kalau kita suami istri, salah satunya dulu usaha gitu. Kalau kayak saya dulu kan saya narik Grab buat aktif income-nya. Ketika dua-duanya semprong jalan, baru dua-duanya nyemplung. Kayak gitu sih kalau main amannya. Nah, oke deh. Sekarang apa ya? Maksudnya buat teman-teman nih ya, maksudnya ini banyak yang bilang, oh gimana caranya pedagang tradisional itu sukses di era modern. Kan banyak kan narasi-narasi seperti itu ya di berita. Tapi dari pembicaraanku sama Victor sih, kayaknya kita lebih sepakat bukan tradisional sih, tapi kurang coba aja kayak. Iya benar. Kurang nyoba yang baru, takut kali ya. Tapi memang kok kita lihat fakta memang kalau saya ketemu UMKM memang kadang kasihan juga sih ketemu tuh ibu-ibu yang memang kayak di pedagang itu, mungkin ya ibu-ibu yang udah berumur atau bapak atau umurnya berapa gitu,
memang memprihatinkan juga sih. Prihatinkannya gimana nih? Memprihatinkannya dalam arti gini, memang bahasanya bukannya merendahkan ya, secara memang, namanya bagaimanapun kalau orang tua tuh gesitnya udah lebih kurang gesit, penangkapannya diajarin juga nggak gampang gitu. Memang, nggak mudah gitu untuk bisa fit sama nggak bisa ngejar lah, teknologi ini gitu. UM Karena yang kamu temuin di bidang UMKM tuh? UMKM, itu Pengusaha-pengusaha banyak kecil? banget pengusaha ibu-ibu yang memang kita ajarin digital marketing, ya dia setengah ngerti, mungkin nggak ngerti gitu, karena memang kapasitasnya gitu. Bukan kapasitas, aku cut sebentar. Ah, Jadi gini, teman-teman ya, aku sering ngelihat, sebenarnya orang tuanya itu pengusaha, die hard entrepreneur gitu. Tapi mereka punya mindset yang salah, pengen anaknya jadi profesional. hmm, Itu banyak. Ini yang temanku, kenalanku yang kontraktor besar, itu bapaknya tajirnya minta ampun. tapi anaknya Anaknya kuliah ke luar negeri, kerja di salah satu bank UMR. oh gitu. Lu bayangin. Dan bapaknya ngedukung, nggak apa-apa nanti naik jabatan begini-begini. Padahal bapaknya tuh usahanya gede banget. Pernah punya tambang batu bara, Oh gitu. itu salah di mindset coy. Iya, makanya yang tadi saya ngomong, tadi saya belum selesai tuh. Intinya kalau emang yang begitu, misalkan kita udah orang tua nggak relate, belum relate, kita bener cari itu yang dilakukan oleh siapa tahu gak? Pak Hermanto Tanoko yang Mhm, punya Avian yang orang terkaya nomor 10. mhm. Saya kadang bingung ngapain nih ikut bikin idea upload meskipun ya ada Bro DS, Denny Santoso gitu kan. Tapi yang saya lihat positifnya ngelihat Pak Hermanto ini, dia kan udah bingung juga tuh Mhm. ngikutin tuh. Sekelas Lipo Group aja banyak yang tumbang kok. Matahari.com nggak berhasil. Nokia dulu, BlackBerry Oh, tumbang kok, nggak bisa ngikutin perusahaan besar. Apalagi kita nih kalau nggak mau ngikutin. Pak Hermanto itu meskipun dia bahasanya udah orang tua gitu, dia mau turun, adaptif namanya gitu. hmm, Jadi kalau kita orang tua nih UMKM gitu ya, cobalah kolaborasi dengan anak muda. Kalau emang kayaknya kita aduh nggak bisa nih. Coba kalau terbuka gitu kolaborasi dengan anak nah muda itu dia atau maksud gimana gitu maksud kok. aku itu, Pik. Itu dia nyambung emang sama yang Koko bilang. Bukan, maksudnya gini, yang tadi aku bilang, yang kamu ketemuin yang memprihatinkan, Heeh, bisa jadi tuh karena emang dia nggak punya mindset untuk jadi pengusaha. iya bisa juga. Nggak ada tujuan. Jadi mereka melakukan usaha itu karena ya asal ada aja, karena asal kepepet. Kalau kamu kan ketika ada momentum gitu kamu bergairah emang punya tujuan mau gedein Love Semprong kan. Benar benar benar. Tujuan dulu. Kalau misalnya dagang hanya untuk beli nasi sama makanan doang, nggak ada tujuan besar, ya kita mau ngajarin nggak usah ngomong-ngomong masalah digital marketing dan lain-lain gitu loh. Yang tradisional yang biasa lu lakukan aja mungkin lu belum pernah improve gitu loh. Itu sih sebenarnya. Jadi kita nggak pernah jangan mempermasalahkan, how to-nya dulu, tapi permasalahkan where-nya dulu. Dia tujuannya mau ke mana? Karena Benar banyak yang salah di situ loh, benar. Jadi tujuannya. memang saya lihat ya itu orang juga ya itu mentalitasnya sih belum belum Mhm, siap. Bukannya benar-benar di sini kita tuh nggak ada yang mau sombong atau apa, justru kita rindu banget loh, gimana pengusaha di Indonesia, UMKM di Indonesia tuh bisa maju terus gitu, karena kurang banget nih bahasanya pengusaha di Indonesia. Tapi ya itu mentalitas kita yang harus kita ubah sih gitu, kita pengusaha di Indonesia ya emang kalau secara presentase dari presentase masih kecil, mhm kita masih kalah sama Singapura. Tapi kalau dari jumlah presentase tersebut dalam number, mhm, besar. besar ya. Besar, itu besar gitu loh. Cuma tinggal digedein aja gitu loh. Levelnya go internasional. Iya betul Itu betul. banyak salah juga di pengusaha lokal yang aku sering liatin ya. Itu mindsetnya mindset lokal. Mmm, Tujuan bukan mindset ya, tapi end game-nya tujuannya itu menguasai market lokal Indonesia gitu. Tapi kalau di negara maju, mindsetnya itu mereka tujuannya oh, global, global ya. global top player gitu loh, bukan national top player. Iya iya iya. Beda. Duit yang muter di Indonesia tuh dikit. Jadi skalanya lebih besar gitu ya. Iya, muter lebih banyak di luar tuh, ya kan. Iya Kalau iya di iya. Indonesia muternya di atas-atas aja itu. Iya. Oke, nah sekarang coba deh kamu aku kasih waktu 5 menit gitu ya. Kasih tips tips, yang bisa dilakukan langsung gitu ya,
buat teman-teman yang belum pernah nyobain digital marketing atau apa ya, bagusin konten di Instagram atau di sosmed lah. Cuma mereka buka toko, pajang toko, selesai gitu loh. Kira-kira ada tips nggak sih buat teman-teman yang kayak gitu? Tips praktis. Oke. Saya ngomong berdasarkan pengalaman saya ya yang saya lakukan gitu. Mhm. Jadi yang pertama saya mau bilang juga semangat, buat pedagang tradisional nih yang mau move on, itu memang nggak mudah, tapi mau nggak mau kita harus lakukan gitu. Mau nggak mau gitu. Jadi tetap semangat karena ya itu Love Semprong pun tahun 2020 pun udah mau nyerah gitu, saya benar-benar udah mau nyerah gitu. Tapi ternyata ketika kita tetap semangat, bergerak, ternyata ketemu jalannya gitu kok. Ya, Lalu, ya, ya. namanya aja pengusaha, orang Pengusaha. pengusaha. Jadi sampai kapanpun saya rasa ya, kadang kan ada yang bilang autopilot atau apa gitu. Yang saya tanya-tanya yang di atas pun tetap karena dia merasa usaha itu bukan beban kok. Betul. Jadi dia happy. Jadi nggak ada Benar. autopilot. Bisa sih autopilot dalam arti ya kalau kita pas lagi mau datang ke kantor datang, pilihan. Tapi tetap dia mikirin bisnisnya gimana biar lebih ini lagi. Selalu berusaha. Namanya aja pengusaha, orang yang selalu berusaha gitu. Seperti itu sih. Jadi harus apalagi kita yang masih kecil gini harus selalu berusaha mau nggak mau gitu kok. Ya, ya, Kalau ya, enggak benar. nasib kita Nah, amit-amit lah ya. praktisnya gimana nih? Usaha kayak gimana? Oke. Ya itu pertama yang saya lakukan pas itu ketika Love Semprong mau menyerah, tahu dulu target market. Ini penting banget nih target market kita. Jadi banyak kan berubah nih perilaku. Pas saya tanya misalkan jual makanan, saya kan jualannya kuliner. Mhm. Siapa target market kamu? Wah, pokoknya siapa aja lah yang penting dia punya mulut lah. Yang penting punya mulut target marketnya. Heeh. Padahal kan enggak. Nggak bisa Nggak bisa, seluas misalkan itu. kita jualan bakmi di Polris, di Cipondo. Saya tahu target marketnya orang Polris. Biasa kalau jualan bakmi Bangka, oh berarti orang Bangka yang makan biasanya gitu. Heeh. Bener-bener harus tahu detail dulu. Karena kita kan bahasanya tuh kalau punya pistol, uang, maksudnya modal, kapital, Pelor. pelor, itu kan nggak bisa kita dor, habis. Mhm. Makanya kita harus tahu spesifik target market. Benar. Sehingga ketika misalkan kayak Tanah Abang nih, ini relate-nya. Customer kita udah tahu nih target market kita orang biasa orang daerah datang ke Tanah Abang beli gini. Lalu, oh sekarang behavior-nya udah pindah nih, udah ke TikTok atau apa. Kita tahu target market kita ya kita ikut masuk gitu. Masuk ke gimana target market kita ini. Kalau kita nggak tahu target market kita, dia berubah ya kita nggak tahu, orang kita aja nggak tahu target calon customer kita siapa gitu kok. Jadi di Instagram pun kan kita ditanya target marketnya siapa, umur 25 sampai 35 kalau saya ya, suka makan kue-kue misalkan kayak gitu. Terus cewek doang, kalau Love Semprong cewek doang kok. Jadi nggak nembakin semua gitu. Seperti itu yang pertama. Kedua, itu baru tadi where-nya. Ketika kita tahu siapa, baru where. Lagi pada ngumpul di mana sih nih target market kita. Kita ikutlah nimbrung di situ. Kalau di Shopee ya kita ikut nimbrung. Kalau awal-awal masih sepi ya semangat lah gitu. Yeah. Dibanding kita menyerah di Tanah Abang gitu misalkan gitu kan. Yeah. Kita ikut nimbrung where-nya. Lalu why-nya. Ini yang bisa bikin bisnis kita tetap langgeng. Why-nya itu USP tadi. Kenapa orang harus pilih Love Semprong dibanding semprong lain? Saya harus bilang, semprong kita dipanggang di suhu 170 derajat. Kita bikin sendiri tuh dan itu fakta. Sehingga renyah banget. Lalu semprong kita dikemas secara storytelling ya. Iya kayak gitu. Lalu ada isinya gini-gini, tahu why-nya. Banyak UMKM pun nggak tahu kenapa harus pilih MyFace MFG dibanding MFA misalkan gitu kan. Nggak tahu, nggak bisa jawab. Ya dia bingung lah maksudnya kayak gitu. Yang dagang aja nggak tahu gimana konsumen lu. Jadi tiga ini nih, who, where, and who-nya harus tahu kok. Dan ini harus selalu dievaluasi. Mengikuti perkembangan zaman. Kalau Ko Andre bilang nanti 5 tahun lagi kayaknya community nih, ya kita evaluasi. Oh kayaknya bisnis kita harus ngikutin nih ke community karena who-nya udah di community. Yaitu where-nya di community kayak gitu. Kayak gitu sih kok. Dan why-nya pun dievaluasi. Kayak semprong sekarang unik. Pertama di Indonesia semprong isi. 5 tahun lagi itu udah nggak unik kok. Saya harus evaluasi dan harus
perbaharui terus. Karena Kayak kompetitor gitu. kan banyak. Bener, Berkembang. sekarang aja Love Somprong banyak kok kompetitornya. Banyak ya sekarang. Udah banyak, padahal kita market leader. Kita harus berusaha terus. Namanya aja pengusaha. Orang yang selalu berusaha. Ya, jadi buat teman-teman aku kasih lagi, karena sering banget aku ngelihat orang tuh gagal karena masalah di mindset sih. Betul, mental. Mereka mau usaha langsung di planning 2 tahun lagi nanti autopilot gitu ya. Berarti kamu belum dapat esensi sebagai pengusaha. Ya kan? Itu beda loh, beda gitu. Makanya kalau teman-teman yang belum jadi pengusaha nih dan pengen cita-cita jadi pengusaha, selemin dulu gitu kan dan punya cinta terhadap berusaha itu. Benar. Gitu kan. Kalau kalian males berusaha, ya jangan jadi pengusaha. Ya jangan. Benar. Puyeng nanti lo. Oke deh kalau gitu. Thank you ya. Jadi intinya seperti ini, nonton lagi di episode berikutnya aku akan ngebahas juga tentang generalis versus spesialis, ada bahas tentang AI, akan mendisrupt banyak pekerjaan ya, Fik. Karena nanti karena orang bilang Indonesia punya bonus demografi 2030 nanti, ya. ya produktifnya banyak. Ini kalau AI makin canggih nggak ada gunanya itu usia produktif. Iya ya, semuanya AI ya. AI sekarang semua saya pakai AI. Iya sih. Ya kan? Oke deh kayak gitu teman-teman. See you. Oke, thank you.